Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak bab selanjutnya yaitu bab 4 tentang beriman kepada malaikat dengan temanya malaikat selalu bersamaku. Ini adalah bab 4 semester 1 untuk kelas 10 SMA, MA, SMK atau MAK. Yang pertama akan kita bahas tentang bagaimana memahami makna beriman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari malak. Malakun. Malakun itu mufradnya, jamaknya adalah malaikah yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat secara bahasa berarti makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Ini pengertian malaikat. Beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah fardhu ain. Artinya wajib. Karena ini termasuk rukun iman. Selain iman kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhir dan qada qadar. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan juga dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan juga diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman, qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'dil akhir. Rawal Bukhari wa Muslim. Penciptaan malaikat. Nah, bagaimana malaikat diciptakan? Kita lihat dari beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khulqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya, wa khuliqal jannu mimma rijin min nar, dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan juga keterangan lain disebutkan dalam surat Al-Fatir bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, uli ajnihatin, yang mempunyai sayap, mathna wa thulatha wa ruba, masing-masing ada yang punya 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara malaikat, manusia dan jin. Nah, malaikat itu gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia. Manusia nyata, sedangkan jin juga gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu hanya mempunyai akal saja, tak punya nafsu. Manusia dan jin sama-sama memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Sama juga dengan jin. Ada yang taat dan ada yang durhaka. Malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, sama dengan jin juga. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, kawin, sama dengan jin juga sama. Yang malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis.
Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, sama juga dengan jin mempunyai akal pikiran. Ini adalah perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin. Jumlah malaikat, karena sifatnya gaib, maka kita tidak tahu secara rinci jumlah malaikat itu berapa jumlahnya. Tapi kita akan membacakan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Ali mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ata akhahul muslima a'idan masya fi kharafatil jannah. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga, hatta yajlisa, sehingga dia duduk. Fa idza jalasa ghamaratur rahmah, ya, jika ia telah duduk maka rahmat akan menaunginya atau melingkupinya. Fa in kana ghudwatan shalla 'alaihi sab'una alfa malak. Jika ia mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hatta nimsia, sampai hingga sore. Wa in kana masa shalla 'alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha. Dan apabila dia mengunjungi saudaranya tadi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan jumlah malaikat itu banyak sekali. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Dan tugasnya masing-masing ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur urusan makhluk termasuk mengatur rezeki manusia, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Munkar Nakir menanyakan dan menguji iman orang yang mati dalam kubur, malaikat Raqib mencatat amal kebaikan manusia, Atid mencatat segala amal keburukan manusia, malaikat Malik memimpin para malaikat yang bertugas di neraka, dan malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga. Ini adalah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Hikmah beriman kepada malaikat. Ini adalah hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Senantiasa hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena kita ini tidak luput dari pantauan malaikat itu. Ya, Raqib Atid selalu ada di samping kita untuk mencatat segala amal perbuatan kita. Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Ternyata panca indera manusia kita ini terbatas. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya, yaitu malaikat dan lain-lain. Menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Jadi Allah mengutus para malaikat untuk memberikan karunia rahmat kepada manusia, sehingga kita banyak memperoleh kemudahan. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Ya, karena kita selalu diawasi oleh Allah dan para malaikatnya untuk mencatat amal-amal kita. 6. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Betul. Yang selanjutnya 7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah SWT tanpa usaha dan kerja keras. Jadi Allah itu mengutus malaikat untuk mencari dan membagi rezeki kepada orang-orang yang berusaha, yang berikhtiar. Terima kasih, itu saja penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.